Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan masalah kita jangan terus-menerus pola pikiran kita, jalan pikiran itu ke arah negatif gitu. Jadi kita mesti diet, bagaimana caranya diet untuk pikiran negatif. Ini input teman-teman, saya catat ya dalam draft gitu. Firman mengingatkan, waspadalah akan apa yang kita pikirkan, karena pikiran dapat meracuni jiwa kita. Jadi dalam firman juga dinyatakan bahwa pola pikir yang negatif itu akan otomatis meracuni pikiran kita untuk berbuat negatif juga gitu. Jadi kita harus belajar berjuang bagaimana caranya untuk pikiran kita jangan negatif. Bagaimana caranya pikiran kita positif gitu, positive thinking. Positive thinking dalam arti kata bukan positive thinking yang hanya mengandalkan kekuatan kita, tapi positive thinking karena janji-janji Tuhan gitu. Jadi kita mesti kenal bahwa firman Tuhan itu atur dan perintahkan kemana gitu. Nah kita coba ikutin dengan pola pikir yang positif, karena janji Tuhan seperti itu, harus positive thinking gitu. Berikutnya, jika pikiran kita negatif, maka perasaan kita juga menjadi negatif. Dan jika pikiran dan perasaan kita negatif, maka kehendak kita pun menjadi negatif gitu. Karena keinginan kita, kehendak kita itu kan terjadi karena pikiran dan perasaan kita. Jadi kalau selama pikiran kita dan perasaan kita ke arah negatif, pasti tindakan kita juga akan negatif gitu. Kalau kita mikir kehendak kita pasti negatif juga gitu. Karena pikiran dan perasaan kita yang mengendalikan arah tindakan dan tindakan dan kehendak gitu. Kehendak kita sendiri seperti itu. Kehendak negatif akan hasilkan tindakan yang negatif. Jadi karena kehendak yang negatif itu, otomatis kita juga akan bertindak dengan cara negatif gitu, sesuai dengan kehendak kita gitu. Nah ini jadi dari mulai awal pikiran yang negatif, perasaan yang negatif menimbulkan kehendak yang negatif, akhirnya kita bertindak secara negatif gitu. Akhirnya tidak bisa apa-apa karena memang kita udah negatif thinking. Nah ini yang mesti kita hindari gitu. Kita harus perbaiki pikiran negatif tersebut dengan makin mengenal dan makin percaya akan janji-janji Tuhan. Jadi untuk memperbaiki pikiran negatif tersebut, apabila tidak ada alat bantu untuk merubah arah pikiran negatif itu menjadi positif, itu jadi kita nggak ngerti harus kemana gitu. Nah ini jelas firman Tuhan ini yang atur gitu, bagaimana caranya supaya pikiran negatif itu diganti dengan pikiran-pikiran yang ada di dalam janji Tuhan gitu. Nah ini jadi akhirnya pikiran kita menjadi positif kembali gitu. Jadi firman Tuhan ini benar-benar diperlukan oleh kita dalam hal untuk merubah pikiran negatif kita menjadi positif seperti yang firman Tuhan perintah dan peraturkan gitu. Mengenal dan mengerti janji-janji Tuhan, tidak ada jalan lain selain itu untuk mau gitu merubah pikiran negatif itu menjadi ke arah jalan yang Tuhan beri gitu. Kita jelas harus ada kemauan gitu, kemauan mencari Tuhan, itu yang paling dasar gitu. Kalau kita tanpa ada kemauan mencari Tuhan, sulit sekali bagaimana kita untuk melangkah lebih lanjut lagi itu. Karena pintu gerbang pertama itu adalah kemauan kita mencari Tuhan. Nah setelah itu, apakah kita ada percaya dengan Tuhan gitu? Kalau kita tanpa percaya Tuhan juga susah juga gitu. Bagaimana kita mau mencari Tuhan, bagaimana kita bisa percaya Tuhan kalau memang kita tidak percaya Tuhan gitu. Berikutnya, ya kita kalau memang sudah mau mencari Tuhan dan percaya Tuhan, ya kita
pasrah enggak gitu kepada Tuhan. Jadi apa yang Tuhan atur, kita bisa enggak pasrah ngikutin saja gitu, apa yang Tuhan mau gitu. Nah berikutnya lagi, ada waktu enggak untuk kita kenal Tuhan. Kadang-kadang waktu juga jadi kendala gitu dalam hal kita mengenal Tuhan. Anggap kita sibuk lah, ini itu gitu, sibuk kerja, sibuk keluarga, sibuk main, sibuk hobi gitu. Akhirnya Tuhan itu tidak diberi waktu gitu untuk kita kenal Tuhan. Dan ada niat enggak untuk belajar firman? Kalau kita tidak ada niat di dalam hati untuk belajar firman, juga sulit sekali bagaimana kita pelajari firman dan bagaimana kita ingin mendalami firman gitu. Karena memang niat kita enggak ada. Ada minat enggak merenungi pengertian yang dari Tuhan akan firman-Nya Tuhan gitu. Jadi kalaupun kita udah lolos dari mau gitu, mau mengenal Tuhan, mau mengerti firman Tuhan, tapi kalau kita tidak disertai ingin merenungi gitu, merenungi pengertiannya firman yang dari Tuhan, pengertiannya cuma dari kita sendiri, rasanya akan salah sasaran lagi gitu. Karena firman Tuhan itu tetap kuncinya harus ada, minta, merenungi, minta agar Tuhan memberi pengertian firman itu. Bukan cuma mengenal dengan pengertian kita sendiri, tidak cukup mengenal dan mengerti akan firman dengan pengertian kita. Itu rasanya nanti jadi salah jalan gitu. Setelah mengenal dan mengerti firman-Nya, kita hidupkan roh Tuhan. Kalau kita sudah mengenal dan mengerti firman Tuhan tanpa bisa menghidupkan roh Tuhan, rasanya tidak ada kemampuan kita untuk melakukan apa yang firman katakan, apa yang firman perintah dan peraturkan gitu. Kita ini nggak punya kemampuan gitu untuk benar-benar bisa menjalankan apa yang Tuhan mau gitu tuh. Jadi tetap harus minta roh Tuhan, agar roh Tuhan yang menguatkan kita untuk mampu melakukan perintah dan peraturan dalam firman-Nya itu gitu. Nah, agar dapat masuk ke rancangan dan kehendak Tuhan, kita harus hindari pikiran negatif tadi. Dalam arti kata, kalau cerita kita umpamakan makan itu, ya kita harus diet nih, nggak boleh makan daging kambing dulu, nggak boleh makan lemak, nggak boleh makan terlalu manis, itu diet. Akhirnya kita harus diet gitu. Untuk pengertian pikiran dan pengertian yang negatif itu harus kita ganti dengan cara ya diet rohani, diet pikiran negatif gitu. Ini yang harus kita lakukan apabila kita mengingini kita lepas dari pemikiran negatif, sehingga kita bisa positive thinking. Bukan positive thinking cuma dari pikiran dan perasaan kita saja, dari jiwa kita saja, tapi alangkah baiknya pikiran positif itu dilarikan kepada rohani, kepada roh gitu. Jadi pikiran positif atas apa yang Tuhan perintah dan peradukan dalam firman-Nya, itu rasanya benar-benar langsung masuk, dapat kedua gitu, bisa dapat keselamatan di dalam akhirat nanti maupun kesuksesan dunia sekarang gitu. Jadi coba kita belajar diet rohani gitu, diet pikiran negatif, supaya kita bisa hidup selamat dan sukses. Mungkin dari saya pagi ini sharingnya seperti ini. Coba hilangkan pikiran negatif di dalam kita dengan menggantikan positive thinking yang didasari oleh firman Tuhan. Oke? See you, bye bye.